Apakah betul Raisa itu punya saham di Titik Temu? Jarang sekali orang yang buka coffee shop itu memang punya keahlian barista kerja di luar negeri. Buka bisnis tuh gampang. Yang susah itu kan maintaining bisnis ya, mempertahankan untuk bisnis itu tetap buka Benar. setelah 5 tahun, setelah berapa tahun gitu kan. Bener nggak sih katanya tuh sebenarnya secangkir kopi yang di coffee shop, sorry ya, misalkan kayak let's say dulu misalkan dijual 40.000 gitu kan, itu sebenarnya gitu ya, cost-nya tuh kayak cuman goceng misalkan. Is it true? Sebenarnya bisnis coffee shop tuh masih menjanjikan nggak sih? Kan ini sering jadi jokes-nya coffee shop gitu kan. Bukannya coffee shop, tapi penjual paling tinggi SIGT. Gimana tanggapan lo kalau ada orang yang kayak belinya segelas tapi duduknya tuh bisa 5 jam di coffee shop, cuman buat wifi? Now you are listening to The Spice Guy. Halo guys, welcome back with me, The Spice Guy. Hari ini kita akan ngebahas tentang perkopi-kopian sama pakarnya yang udah punya berapa cabang bro? Coffee shop lo? 12 cabang. 12 ya. Mau nanya sama siapa lagi coba ya? Kurang expert apa lagi nih ceritanya? Oke, welcome to the studio, Bro Joseph Erwin. Thank you banget udah mau kesini. Thank you banget udah ngundang. Thank you banget udah ngundang. Orangnya ternyata asik banget ternyata ya. Baru kelihatan auranya gitu ya. Biasanya nggak pernah kelihatan, karena biasanya selalu di belakang layar gue. Belakang layar ya. Oke, tapi hopefully kita bisa squeeze many ilmu dari Bro Joseph ini. Mudah-mudahan kalian bisa dapetin. Dan anyway, kalau mau ada yang nanya bisa nanti komentar ya. Terus mungkin kita bisa forward dibalas lagi sama beliau. Oke. Sip, kita akan mulai ya tentang kopi. Tapi sebelum kita ke sana ya, sebenarnya nih gue baca nih ya, lu tuh lulusan S1 sama S2 IT dari Yes. Aussie. Yes. Kenapa dari IT ke kopi? Sedikit cerita aja ya, background hidup gue lah kira-kira. Jadi dari semenjak gue lulus SMA gitu kan ya, gue kuliah di Australia. S1 gue ngambil, pertama gue ngambil International Business tadinya S1 itu, semester pertama. Terus abis itu, semester pertama itu, tiba-tiba gue banyak banget yang fail gitu kan. Kayak pertama kalinya dalam hidup gue tuh kayak ada fail gitu loh, yang kayak apa ya, ibaratnya mungkin kayak nggak naik kelas gitu ya pas lagi SMA gitu misalnya. Ini kuliah ini? Ini pas lagi kuliah. Oh, pas Jadi kuliah, pas lagi oke. kuliah kayak mata kuliah gue tuh banyak yang fail gitu, yang gue mesti ngambil ulang lagi gitu kan. Terus gue kayak beban moral banget. Akhirnya gue kayak, ya udah deh, gue coba ganti jurusan gitu kan. Habis itu gantilah gue jurusan ke IT gitu kan. Terus ternyata di IT gue suka, dan di situ baru kayak, oh ternyata ada ya jurusan yang seperti ini gitu, dan ada pelajaran seperti ini. Dan akhirnya gue kuliah S1 selesai 2005. Setelah itu pada zaman itu apply permanent residency di Australia masih gampang. Jadi gue di situ gue apply PR, gue dapet, terus gue pindah ke Melbourne. Di Melbourne gue kerja sebagai IT consultant. Itu dari tahun 2005 sampai 2007. Terus kemudian karena waktu itu hidup udah lumayan stabil gitu ya, kayak dan tenaga masih ada, akhirnya memutuskan untuk ambil S2. S2-nya part-time. Oke. S2-nya part-time, dan akhirnya lulus di 2012. Karena part-time. Karena part-time itu. Karena part-time. Tapi S2 kan nyantai Tapi kan? S2. Nah, kenapa bisa ke kopi? Nah, ini selama gue di Australia, kalau kan udah banyak lah ya, mungkin orang-orang pada tahu gitu kan, coffee culture di Australia itu kuat banget gitu loh. Jadi emang orang tuh di sono, regardless siapapun gitu kan, pasti tiap pagi tuh ngopi. Apalagi kalau kerja, hal pertama tuh yang kita lakukan ketika udah nyampe ke tempat kerja dan semua tim member kita udah dateng, itu kita bilang namanya coffee run. Jadi kita pagi-pagi rame-rame turun ke bawah, ke kafe, ngopi, baru naik, baru kerja, baru meeting gitu, kayak gitu. Nah, di situ gue mulai terekspos tuh dengan kafein lah ya. Sedangkan pas lagi zaman kuliah tuh ya ngopi cuman seadanya aja gitu kan. Lebih ke Red Bull sama kerating deng lah waktu zaman itu. Kayak perlu buat melek gitu kan, kayak ngerjain tugas.
akhirnya mulai ke expose dengan perkopian gitu kan. Terus di tahun 2007 itu skena kafe di Melbourne tuh, terutama yang specialty coffee, itu baru mulai naik tuh. Oke. Baru mulai naik. Mungkin agak-agak mirip dengan pas lagi di tahun 2013-an di Jakarta gitulah, kira-kira. Kalau ingat pada zaman itu kan startingnya dari Anomaly Coffee gitu kan, yang perdana banget gitu kan, yang pionir banget. Terus abis itu nggak lama ada 115. Nah setelah 115 abis itu kayak tiap minggu tuh buka banyak banget lah. Coffee shop ya? Coffee shop specialty coffee gitu kan. Nah ini skena itu pernah terjadi di Melbourne itu pada tahun 2007-an lah startnya. Itu kalau di Indo tuh sebutannya apa? First wave atau? Third wave coffee. Third wave coffee ya? Oke. Nah terus nggak dari situ, kan kerja juga udah stabil, udah segala macam, bingung nih mau ngapain lagi gitu kan, mau kerja lagi, terus tiba-tiba ada temen menawarkan gitu kan, gimana kalau kita buka coffee shop di Indonesia gitu kan. Ini kita bertiga masih di Melbourne nih gitu kan, pada saat itu bertiga. Coffee shop di Indonesia menarik juga ya, belum terlalu banyak nih pemainnya. Karena kan waktu itu kita ngelihat standar ya di Melbourne gitu kan ya. Pas kita lihat di Jakarta, kayak kok masih belum banyak ini kan, cuman beberapa doang gitu. Oke, menarik nih buat dieksplor. Tapi pada saat itu posisi kita bertiga tuh masih di Australia gitu loh. Nah, setelah itu ya kita bikin bisnis plan, bikin apa segala macam research. Nah, akhirnya di situ gue pribadi memutuskan untuk ya udah deh, gue pengen belajar nih tentang third wave coffee nih. Akhirnya gue minum kopi jadi lebih sering gitu kan, dan lebih kayak nyoba-nyoba deh, ada beans dari Guatemala, ada beans dari Kolombia, ada beans dari mana gitu kan, nyoba-nyobain terus kayak ternyata kopi rasanya bisa beda-beda, baru belajar lah. Terus filter kopi itu seperti ini, espresso itu seperti ini, ya bener-bener kayak baru bisa ngerasain gitu kan. Cut the story short, ide yang kita mau bikin coffee shop pertama bertiga ini nggak jadi. Karena yang satu for good. Akhirnya kan satu for good nih. Dia bilang kayak, deh, gue barista, gue emang rencana mau for good. Ntar gue yang mulai deh, gue yang cari tempat. Ya udah, jadi gue posisinya pada saat itu, ya udah gue jadi bagian pendanaan aja gitu kan, funding gitu kan. Tapi ternyata dia begitu nyampe di Indonesia pun juga udah terlalu sibuk dengan kehidupannya dia sendiri gitu, sampai ya udah akhirnya nggak kemana-mana nih gitu kan, karena kan kita bertiga udah terlalu lama di Australia, jadi kita juga nggak tahu nih dengan network, dengan dunia perbisnisan, entrepreneurship di Indonesia itu seperti apa, regulasinya seperti apa gitu kan, benar-benar buta sama sekali gitu loh. Nah dari situ akhirnya karena kita udah nyemplung udah suka banget lah ya sama dunia perkopian pada saat itu, akhirnya gue ngomong sama istri gue, daripada bertiga itu kenapa nggak kita jalan berdua sendiri aja gitu loh. Karena jadi ceritanya istri gue pada saat itu bekerja sebagai financial planner. Ya kan. Gue bekerja sebagai IT consultant. Terus abis itu kita mikir kayak, ya udahlah kalau kayak gitu kenapa nggak kita berdua aja. Karena kita berdua memang meskipun udah PR, meskipun udah lama tinggal di Australia, kita tuh selalu ngerasa eventually kita akan pulang ke Indonesia. Nggak bakal stay di Australia terus-terusan sampai punya anak segala macam. Iya, gitu kan. Terus itu kita mikir, ya udahlah, menarik juga nih bisnis kopi gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah itu istri gue resign dari kantornya dia, dan dia bekerja sebagai barista di Australia selama 2 tahun. Itu sengaja buat dapat ilmunya? Yes. Karena kan pas lagi selama kita research gitu ya, rata-rata tuh kalau di Indonesia jarang sekali orang yang buka coffee shop itu memang punya keahlian barista kerja di luar negeri. Ya kan, rata-rata tuh lebih kayak gue pengen punya coffee shop, gue punya tempat, gue beli mesin, gue import, ntar barista gue training. Gitu loh. Nah tapi lebih ke sana gitu kan. Dan gue ngeliat, wah ini unique selling point juga nih. Jarang-jarang kan ada coffee shop yang ownernya tuh emang beneran barista dan pernah kerja di luar negeri.
ya kan. Jadi disclaimer lagi, bukan gue baristanya, bukan gue juga ahli kopinya, Istri gue. harusnya dikasih mix satu lagi di sini. Bener, makanya gitu kan. Akhirnya di 2000 itu dari tahun 2011 di mana istri gue memutuskan untuk kerja jadi barista. Terus kita bilang ke masing-masing, kita sepakat ya udah mau berapa lama nih belajar, kan kalau belajar terus nggak ada habisnya ya. Betul. Jadi 2 tahun cukup lah kayaknya. ya belajar buat barista, belajar customer service, belajar hospitality itu oke gitu lah. Tapi kan sebenarnya banyak lah, dunia kopi itu kan dalam juga gitu kan. Banyak banget aspek-aspek di luar bikin kopi doang sebenarnya yang pengen kita pelajari. Nah jadi 2013 kita bilang oke 2 tahun deh. Habis 2 tahun kita for good. Gitu ya, kita pulang ke Indonesia dan kita start bisnis kopi gitu kan. Ya benar-benar itu ya semua orang ya menanyakan hal yang sama. Lo orang gila ya. Lo berdua udah tinggal di Australia, udah kerja di Australia. Udah punya rumah juga di Australia. Ya punya rumahnya belum lunas juga sih, masih ngutang juga. Cuman maksud gua secara Iya, udahlah, udah settle lah. udah settle banget Yes. gitu loh, udah settle banget kan. Setelah melewati beberapa banyak drama entrepreneurship awal-awal gitu kan, apalagi dengan kebutaan kita terhadap peraturan, hukum, regulasi, apapun itu, karena kita udah terlalu lama, kita 10 tahun, 11 di Australia gitu. Itu bikin pusing juga ya. Pusingnya tuh kayak gimana ya? Di Australia itu semua peraturannya jelas, hitam dan putih. Di ya sini gray area. Begitu di sini kayak ini apa? Kok naikin daya mesti ada sertifikat lagi gitu kan? Iya, Kayak, iya. ini gue ditipu apa gitu kan? Ya jadi kayak banyak banyak hal-hal yang Gak jelas. nggak jelas, tapi ya udahlah. Maksudnya kita udah lanjur, udah nyemplung, ya udah kita jalanin aja gitu. Siapa suruh balik ke sini? Di Ya, Aussie aja ya, udah. Benar. Tapi menyesal apa enggak? Ini udah sering menjadi perbahasan dengan gua dan istri gitu kan. Kayak ya chapter hidup kita di mana kita hidup dan di Australia ini katanya emang udah selesai aja gitu loh. Kita udah ikhlas. Udah berdamai lah dengan itu gitu kan. Dan kita memutuskan untuk for good ke Indonesia tuh juga by choice, bukan by force. Oke. Ya kan. Jadi kita juga pas kita nyampe ke sini kita udah tahu drama-dramanya, konsekuensi apa yang harus kita alami segala macam. Ya udah, kita memang udah siap lah gitu. Tapi this is quite interesting ya. Karena kan gimana ya? Ada banyak orang yang pengen ke Australia, hidup di sana. Yes. Dan Anda berdua ini Yes. memutuskan untuk pindah ke sini. Australia itu secara kehidupan itu sangat stabil dan terprediksi sekali. Oke. Stabilnya tuh sestabil apa? Sestabil kayak tiap hari Minggu nih, lo begitu lo tidur, Senin lo buka mata, lo udah tahu, oh gue akan kerja, ngambil tram jam sekian, jam 8 gue jalan, jam 9 gue nyampe kantor, gue kerja sampai jam 5, habis jam 5 gue pulang, makan malam, terus gue nyampe ke rumah, terus Selasa gitu lagi, Rabu gitu lagi, Kamis, Jumat gitu kan, Sabtu gue beres-beres rumah, Minggu ngapain gitu kan. Jadi secara kehidupan tuh emang udah settle banget, stabil banget lah. Nggak ada fluktuasi yang secara kehidupan tuh bisa Roller coaster tuh nggak ada gitu kan, karena ya udah gitu loh, kayak lu terima gaji lu cukup, lu mau makan bisa, mau liburan bisa gitu kan, kemungkinan dipecat sangat kecil. Ya intinya enak. Enak banget gitu kan. Nah, gua dan istri mencapai titik stabil gitu ya. Titik stabil tuh apa ya? Mungkin orang bilang sekarang financial freedom kali ya. Yang dimana gue udah nggak perlu ngelihat lagi gue mau makan di mana, pokoknya duitnya pasti ada deh. Oke, ngerti gue. Ya Udah kan? nggak mikirin uang lah. Udah nggak mikirin uang nih, ya kan? Karena ya pada saat itu living cost gue, biaya kehidupan gue sama gaji gue dan istri udah proporsinya jauh banget gitu loh. Kayak, oh ini udah more than enough buat kita. Artinya lu cuma nabung dan nabung aja. Iya, gitu kan. Nah, masalahnya gua itu mencapai titik itu menurut gua agak terlalu cepat. Jadi by the time gua umur 25 atau 27 gitu ya kalau nggak salah, gua udah mencapai di titik itu. Ngerti. Ya kan? Nah, ketika gua udah nyampe di titik itu,
kan mulai mikir dong, udah nih gini doang gitu kan. Maksud gue dari sisi kehidupan ya, sisi kehidupan udah nih kerja, dapat duit, makan jalan-jalan, udah gini doang gitu kan. Itu udah nikah? Udah married juga gitu kan. Kayak tapi abis itu kan jadi kayak mempertanyakan kayak udah nih hidup gini doang. Jadi terus abis itu kan batas waktu pensiun itu 65 tahun gitu kan. Terus gue udah tahu nih kalau gue kerja begini. Ntar setiap 2 tahun gue akan pindah kerjaan baru. Ya kan, nanti kalau gue ada kerjaan yang oke, gue bisa stay dan gue ntar gajinya berapa. Terus setelah 5 tahun gaji gue berapa. Itu pokoknya udah terprediksi semua gitu kan. Kayak teman-teman gue sekarang yang masih di Australia gitu kan, udah kerja, udah kebayang lah, lo kerja di bidang apa, selama berapa tahun, itu udah ada gambaran gue gaji itu berapa. Se-predictable itu gitu loh, ya kan. Nah jadi kan ketika gue udah ngerasa cukup, secara income dan expense gitu kan kayak, wah ini udah enak, terus apa lagi, masa more money doang gitu kan. Iya, yang ngapain lagi gitu. Jadi kalau di Australia itu gaya hidupnya, template-nya biasanya kerja, udah kerja beli rumah, ya kan, beli rumah pertama, habis itu punya anak, habis itu beli rumah kedua. Rumah pertama dikontrakin. Oke. Ya kan, ntar rumah kedua punya anak 2. Udah kayak gitu-gitu aja, tuk gitu loh. Kayak ya sekarang kalau gue tanya ke teman-teman gue yang di Australia, rumah udah berapa? Udah 2, udah 3 gitu kan. Emang udah predictable, udah template-nya di Australia itu seperti itu gitu loh. Even adil, baik warga negara asing maupun warga negara Australianya sendiri itu adil ya? Adil. Karena mereka di sono yang mungkin kalau sekarang bilangnya merit based banget ya. Bener-bener kayak at least di pengalaman hidup gua, mereka nggak ngelihat your race gitu kan, mereka cuma ngelihat how good you are at what you do. Setuju sih. Gitu kan. Jadi ya gue fortunate enough, meskipun ya mungkin kalau misalnya ada orang bilang wah enggak, gue pernah dirasisin banget gitu kan, gue kayak kan gue kayaknya kerja di IT ya, gue kerja di IT aja 3/4 teman-teman gue orang India semua gitu loh. Kayak ya udahlah mau ngomong apa sih gitu kan. Iya. Gitu. Jadi anyway, setelah melewati drama itu, ya akhirnya kita memutuskan untuk for good gitu kan, karena kita ngerasa kayak secara umur masih muda, secara risk tolerance-nya masih gede nih. Maksudnya belum punya tanggungan, belum punya anak gitu kan. Jadi kita ngerasa kayak oke nih, kalau kita mau do something crazy sekarang, now is the time gitu kan. Karena kalau enggak, kemarin tuh pilihannya adalah antara gue for good, ya kan, dan memulai bisnis, atau gue punya anak di Australia. Karena dua-duanya menurut gue secara impact ke kehidupan cukup besar. Ya kan, kalau gue udah punya anak di Australia ya udah, kemungkinan gue pulang ke Indonesia mungkin akan gue delay lebih lama lagi. Dan by that time ya gue juga udah nggak tahu gue bakal ngapain. Kalau udah tua tiba-tiba balik, kayaknya cuman maybe lo nikmatin uang lo di Bali mungkin. Iya mungkin ya, tapi ya anyway tidak terjadi karena kita memutuskan untuk for good. Oke, ya kan? kebayang. Jadi pas lagi kita memutuskan untuk for good, udah kita start the business gitu kan. Akhirnya gue dan istri pertama membuka coffee shop di Gading Serpong. Yaitu namanya? Itu namanya Turning Point Coffee. Turning Point Life. Yes, itu. Jadi karena menurut gue dan istri at that time, itu sebuah titik balik lah. Sebuah turning point dalam kehidupan kita berdua. Kita pindah negara, pindah kerjaan, memulai semuanya dari nol, dan ya properly named aja waktu at that time gitu kan. That's a good name. Ya, I still like it sampai sekarang juga. Kayak menurut gue ya itu bring a lot of memories lah buat gue. Nah, terus setelah itu setahun berjalan nih Turning Point, pada pas lagi kita buka tuh di Gading Serpong belum terlalu banyak pemainnya. Jadi kita lumayan one of the first lah di Gading Serpong pada saat itu. Baru deh tuh mulai menjamur semua pada. Sorry, itu tahun 2000? Itu 2014. Okay. Nah, 2014. Nah, jadi
berjalan setahun, 2015 makin kenal banyak orang, makin di secara personal brandingnya juga orang-orang makin tahu siapa gua, siapa istri gitu kan, and what we do. Di approach lah sama co-foundernya Titik Temu nih. Pada saat itu belum ada nama Titik Temu ya, jadi kayak ada segerombolan anak muda pengen buka coffee shop di Bali. Dan mereka ngelihat lu atau emang ini udah teman juga nih? Gak kenal. Oh, gak kenal. Tidak kenal. Jadi nyamperin aja gitu. Jadi kayak salah satu customer kita gitu kan, itu kayak bilang, ntar ada temen gue yang mau datang ya, mau kenalan sama lo orang. Oh oke gitu. Ya udah ngobrol-ngobrol gitu kan. Kemudian ya secara vibe lumayan cocok gitu kan. Terus pada saat itu kan gue mengerjakan turning point tuh gue bertiga, gue, istri gue sama partner gue satu. Ya kan. Terus gue ngerasa kayak ya udah nih, ini gue udah gue ngejalanin bisnis ini dengan partnership yang satu dan lumayan berhasil gitu kan. Nah terus tiba-tiba di Titik Temu, oke, kita mau buka coffee shop, berapa nih foundernya? 15 orang. Kayak 15 orang. Wah, itu crowdfunding atau gimana? Co-founding ya crowdfunding juga ya. Jadi dari sisi Titik Temu itu secara garis besar ya, itu adalah mempertemukan anak muda yang punya passion nggak punya duit. Punya passion nggak punya duit. Dengan orang tua yang punya duit nggak punya passion. Oh, jadi 15 itu mix-nya itu ya? Oke. Ya kan? Jadi mereka punya duit tapi pengen diputerin. Mungkin setelah lu lama di Indonesia ya, lu akan mengetahui ada beberapa orang tuh memang yang ada beberapa golongan orang yang emang duitnya banyak aja sih. Dan mereka nggak tahu mau ngapain, kayak ada ruko, yaudah gue beli deh gitu loh. Oh, ada ya. Ya kan? Banyak kayaknya. Ternyata ada gitu kan yang golongan seperti itu, kayak gue nggak tahu duit gue mau diputerin, udah dimasukin bank ini udah, ya bikin restoran udah deh. semua gitu kan. Ya, jadi ada lah, memang ada beberapa namanya. Itu ketemu sama orang-orang itu gimana? Siapa tahu para viewers punya usaha dan mereka butuh suntikan atau butuh apa gitu. Intinya mesti keluar dan bergaul aja sih. Nah, bener. Berarti kalau kemarin kata siapa? Timothy atau kata siapa tuh? Yang harus minum kopi di hotel. Itu bener gak tuh? Balik lagi ya, kan kita nggak pernah tahu kapan kita ketemu orang gitu kan, kapan kita di mana kita ketemu orang gitu kan, di skena seperti apa gitu kan. Jadi ya intinya emang harus keluar bergaul aja. Keluar bergaul sebanyak mungkin gitu loh. Gaul guys, jangan di rumah mulu, jangan ngerasa udah kayak puas dan lain-lain ya. Yes, karena itu yang gue sadari adalah ketika lo kenal dengan orang, you never know lah. Kayak tiba-tiba, ternyata bisa dia butuh kita gitu. Ternyata kita punya skill yang dia nggak punya. Ternyata dia punya resource yang kita nggak punya. Ternyata dia punya network yang lo nggak punya. Yang kita tadinya nggak punya akses ke sana gitu kan. Nah jadinya setelah itu dari 15 founder tadi, gue mikir kayak bisnis 15 orang. Jadi selama gue belajar gitu ya tentang entrepreneurship, orang-orang pada bilang gitu kan, kayak partner jangan banyak-banyak, ganjil kalau bisa 3, 5 gitu kan, supaya nggak ada deadlock gitu kan. 15 ganjil juga kan? Benar. Tapi banyak banget gitu kan, kayak ini 15 gimana gitu kan. Tapi at that time, di tahun 2016 itu kan coffee shop emang banyak nih di Jakarta mulai buka gitu kan. Dan banyak banget yang pengen buka di Bali. Kenapa? Ya seksi aja Bali at that time gitu loh. Kan pada ngeliatnya dulu Sister Fields, Revolver gitu kan, kan rame banget gitu kan, kayak wah asik banget nih ya kalau bisa punya coffee shop di Bali gitu kan. Nah ditawarin kayak Bali oke juga ya. Terus kan partnership 15 orang ini, gue juga berpikir worst case scenario, gue masukin duit, kafenya jalan, kalau sampai partnershipnya ribut atau kongsiannya pecah, jual aset duit gue masih balik setengah deh, ya kan? Tapi kalau berhasil menarik juga gitu loh, ya kan? Nah jadi dan karena gue udah punya turning point juga pada saat itu, gue ngerasa ya udahlah, ibaratnya gue punya 2 kendaraan nih, 2 kuda balap nih, mana nih yang kira-kira bakal lebih oke gitu kan? Jadi gue pengen bandingin
juga apakah selama ini cara gue memanage coffee shop ini dibandingkan dengan kolektif 15 orang ini nih, which one is better? Ya kan? Jawabannya I don't know gitu kan at that time. Saat itu. Pada saat itu gue nggak tahu. Cuman ya ya udah, singkat cerita akhirnya kita memutuskan untuk buka coffee shop Titik Temu. Jadi dari 15 itu ada 7 yang aktif, 8 yang pasif. Yang 8 yang pasif yang tadi gue udah bilang ya, Yang ngasih duit. ngasih duit. Nah, yang aktif ini dipilih memang karena mereka punya expertise di bidang masing-masing. Ada yang di branding, ada yang di arsitek, ada yang di bisnis, finance, ada gue yang orang kopinya sama istri gue gitu kan, ada yang bagian makanannya juga gitu kan. Jadi kayak blendnya cakep lah. Blendnya cakep gitu Yes. kan. Jadi ya udah dari sisi branding, kayak mencetuskan ide Titik Temu nama coffee shopnya. Dan pas ketemu tuh 15 orang ya. Iya, terus gue dalam hati, turning point, titik balik, Titik Temu, meeting point, sama aja lah. Iya, Ya, udah. gue terima aja gitu kan. Gue tidak menolak dengan nama itu gitu kan, karena secara masih titik-titik juga gitu Iya, kan. iya, iya. Menarik banget ya. Akhirnya 2016 kita buka Titik Temu di Seminyak. Di Bali. Itu pertama. Yes. Dan pertanyaan gue adalah 15 orang itu apakah masih sampai sekarang berjalan? Masih. Apa tips dan rahasianya biar orang segambreng gitu tetap masih semuanya bagus gitu? Gimana bro? Jadi kalau dari dari pengalaman kita gitu kan ya, kebetulan yang pasif ini benar-benar pasif. Jadi ibaratnya kayak mereka tuh invest ya buat mereka kayak ya udah nih duit receh lah, duit jajan gitu kan. Kayak nggak terlalu ya kalau untung gue bisa buat jalan-jalan, makan-makan, tapi bukan kayak menggantungkan hidupnya dari bisnis ini, dari sukses atau gagalnya bisnis tersebut gitu kan. Jadi si yang grup yang pasif ini juga nggak terlalu peduli juga lah gitu kan. Jadi nggak emang pasif lah. Bener-bener pasif banget. Pasif banget gitu kan. Jadi setiap kali kita bikin laporan keuangan dia juga nggak komplain gitu kan. Kafenya sedikit rugi dia juga nggak komplain, kayak yang penting jangan minta duit ke gue gitu. Oke. Kira kayak gitulah ya. Rugi boleh tapi nggak boleh minta duit sama gue. Lo urus sendiri deh. Urus sendiri lah gitu pokoknya. Oke, ya udah. Nah, yang aktif ini kebetulan secara umur kita sepantaran. Oke. Jadi itu mungkin dinamikanya anak muda kayak lo sama temen gitu kan. Ngerti. Dan karena kita secara jumlah sahamnya sama, tidak ada yang lebih besar. Ini cowok semua? Enggak. Ada ceweknya? Ada cewek juga. Oke. Jadi secara dinamika kepemilikan sahamnya tuh juga nggak ada yang ngerasa gimana? Nggak ada yang ngerasa gue lebih power. banyak dari lu gitu. Enggak juga gitu. Jadi semuanya tuh sama. Yang menjadi kendala tuh kadang-kadang ya perdebatan ya. Kayak lu sukanya apa, gue sukanya apa, segala macam. Debatnya di mana biasanya? Iya, perdebatan kayak misalnya kita mau bikin outlet gitu kan. Oke nih bikin outlet ya. Oke, desainnya kayak gini ya. Lo operasional kayak gimana? Kayak nih operasional sih jujurnya nggak cocok sih menurut gua gitu kan. Karena ribet begini. Ntar dapurnya kecil, makanannya cuma bisa kayak begini. Terus tiba-tiba orang finance-nya bilang kayak nggak bisa, tapi salesnya harus sekian gitu kan. Kayak gimana sih kalau salesnya sekian, dapurnya kecil gitu kan. 7 orang ini nih ya. Ya kita bertujuh ini yang kayak ya setiap kali buka outlet tuh selalu debat gitu kan. Si arsitek, gue butuh budget sekian. Lah, begitu si arsitek keluarin budget sekian, finance-nya bilang, oke, lu harus jualan sekian. Lah gue bilang kan terus ngeliat ke yang lain. Operasionalnya kayak, dapur kayak begini gimana caranya gue bisa bikin makanan 200.000 gitu loh. Ngerti ya? Kebayang. Tapi beres kan semua perdebatan itu kan? Ya selalu berdebat. Berdebat. Ya intinya kita nggak ada yang baper banget gitu kan. Ya karena at the end of the day. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Balik lagi ya, kompromi lah. Kita semua berkompromi gitu kan. Jadi kita juga, meskipun gue punya pendirian gitu kan, gue ngerasa kayak
enggak, menurut gue ini harus itu. Tapi kalau misalnya secara mayoritas bilang kayak udah lu percaya aja sama kita, ya udah gitu loh. Gue nggak ngoyo terhadap apa ya? Apa yang lo percaya itu? Iya, apa namanya, terhadap apa yang gue percaya. Nah, balik lagi kan, karena kan gue udah ngejalanin di satu bisnis lagi nih yang menurut gue, gue nggak perlu berdebat dengan panjang lebar. Gue bilang A, hari ini jadi A gitu loh. Paham. Gitu kan. Jadi kayak ya udah yang di apa namanya, yang di titik temu gue lebih banyak belajar untuk berkompromi aja dan ngelihat bener nggak sih yang mereka bilang ini, gitu kan. Apakah jangan-jangan bisa jadi kan selama ini keputusan gue yang salah. Salah gitu kan. Mereka benar. Mereka lebih benar gitu loh. Oke. Ya udah gitu loh. Jadi ya udah benar-benar pokoknya gue memakai waktu gue di titik temu itu untuk belajar. Dan kebetulan dibayar, ya nggak dibayar juga sih sebenarnya pas lagi awal-awal tuh semua modal dengkul sih. Karena apa namanya, ya lu bayangin aja lah ya, profitnya 100 juta misalnya gitu kan ya. Dibagi 15 nggak berasa juga bro. Bener. Maka harus banyak buka cabang terus kan. Iya gitu kan. Jadi gue kayak, gila nih capek banget ya gue kerja. Kok segini yang didapat. Kok cuman segini doang kayak dibagi 15 kayak. Paham. Cuman jadi. Iya ngerti. Tapi sekarang cabang berapa total tadi? Cabang sekarang ada 12-an ya. Dengan cabang 12-an dan sudah melewati itu semua, harusnya sekarang everything good kan? Good, tapi can be better lah. Can be better, oke. Tapi good ya, not bad ya? Iya, kalau gua dengar dari laporannya tim finance bilang, ya intinya belum ada yang rugi. Oke. Kan? Tapi apakah semua outlet performing as expected? Jawabannya belum juga sih. Belum juga. Ini karena banyak banget ya kita ngelihat gitu kan, ya termasuk dari temu sendiri gitu kan ya. Banyak coffee shop yang buka gitu kan. Karena kan orang akan, sorry ya, maksudnya akan bertanya kah, apakah ini emang lagi bakar duit atau ini money laundry misalkan gitu kan. Sebenarnya bisnis coffee shop tuh masih menjanjikan nggak sih gitu? Iya. Satu case gitu ya. Kemarin gue ke Gramedia Matraman gitu kan. Ada Semija atau apa gue lupa namanya. Semiljan gitu kan. Kebetulan gue masuknya nggak lagi dari Gramet, gue masuknya dari bawah dari tangga. Gue bilang coffee shop apa ini dari tangga begini? Gue cocok pas naik, mana pintunya kecil. Pas gue masuk, jreng, anjir rame banget loh gitu kan. Iya. Rame banget. Terus ternyata itu entah pintu belakang atau pintu mana gue masukin. Ternyata pintu gedenya dari toko bukunya. Iya. Dan itu rame gitu kan. Dan gue lihat harganya juga yang nggak murah-murah banget, tapi ya nggak mahal banget gitu loh. Iya. Balance lah kayak gitu kan. Dan ternyata vibes-nya enak ya. Tapi gue masih nggak mengerti, ini orang yang kesini mau baca buku atau mau ke coffee shop atau mau ngapain sih sebenarnya gitu? Iya. What do you think? Sebenarnya ini banyak banget ya udah bergeser trennya tuh bergeser dari awalnya tuh orang pengen bikin kafe. Yang mungkin ya bilangnya Melbourne style cafe kalau dulu gitu kan, atau Sydney style, Australian style cafe gitu kan, yang desainnya industrialis lah, apa segala macam. Pokoknya semua tuh rata-rata kiblatnya ke sana gitu kan. Terus semua pada invest di mesin-mesin yang keren, equipment yang keren gitu kan. Nah, balik lagi, itu yang gue kadang-kadang secara secara mindset, karena gue lama di Australia gitu ya, gue nggak pernah nemu pemikiran seperti orang Indonesia gitu loh. Jadi kalau di Australia gitu kan ya, lu udah kerja, lu punya duit gitu kan, itu rata-rata duit tuh diinvestasiin di instrumen investasi lah gitu kan, atau bahkan di aset gitu loh. Ini maksudnya kayak saham gitu? Iya, saham atau rumah atau ya properti lah, atau apalah gitu kan ya. Selama gue di Australia, gue nggak pernah dengar ada orang duitnya banyak terus kayak ngapain ya? Besok buka resto aja yuk. Oke, itu gak gitu di sana. Ada gitu loh, ngerti ya? Karena kan lu udah kerja kantoran apa segala macam. Ya nggak ada waktu juga. Ya udah duitnya masukin kemana? Ya diinvestasiin aja. Kayak deposito mungkin. Deposito lah kemana gitu kan. Nah tapi di Indonesia kayak, mama punya ruko kosong nih, gitu kan. Mau ngapain ya? Bikin kafe aja deh. Oke. Kayak, iya benar-benar. Gue kayak nggak pernah lu setelah gue menjalani bisnis kafe, ngejalanin bisnis kafe secara serius itu tuh kayak, lo orang ngapain ya buang-buang duit gitu kan, kayak passionnya juga bukan di situ, cuman beli peralatan berdasarkan rekomendasi gitu kan. Tapi ya balik lagi, barrier of mindsetnya lah. Pertama mindsetnya tuh di sini kayak, gue punya ruko, gue punya duit,
udah lah buka kafe deh. Atau, oh anak gue baru pulang dari Australia, udah bukain kafe deh, gitu kan. Iya. Kira-kira kayak gitulah. Tapi kan seiring berjalannya waktu, seperti yang kita tahu lah ya, buka bisnis tuh gampang. Yang susah itu kan maintaining bisnis ya, mempertahankan untuk bisnis itu tetap buka setelah 5 tahun, setelah berapa tahun gitu kan. Itu menurut gua lebih challenging daripada buka bisnis. Buka bisnis mah gampang banget. Bukanya gampang bener, Ya kan, mempertahankan dan membuat itu sukses kan. Iya, dan stay relevan itu kan effort banget menurut gua gitu kan. Jadi kayak setelah 3 tahun, 5 tahun gitu kan kayak ada beberapa bisnis yang stagnan gitu loh, stuck gitu kan. Iya. Nah itu kan jadi gimana ya, lu ya secara pribadi mungkin sebagai manusia gitu kan ya, lu kan melakukan sesuatu tapi kalau nggak ada perubahan atau nggak ada peningkatan pendapatan secara signifikan, benar. kan capek ya energi gitu kan. Sedangkan dari sisi kita sebagai manusia, kebutuhan hidup kan pasti meningkat, ya kan. Nggak mungkin kalau bisnis itu stagnan terus gitu kan. Yes. Nah ini yang kalau gue perhatikan nggak terlalu banyak business owner tuh yang memikirkan lebih dari buka outlet. Jadi, gue buka tapi nggak ada growth plan, itu nggak ada gitu loh. Nah, jadi bisnis biar nggak stack tuh, atau kalau pas lagi stack tuh kita harus ngapain sih sebenarnya? Bisnis supaya nggak stack ya. Nah ini makanya gue di sini yang ngerasa cukup beruntung ketemu grupnya Titik Temu gitu kan. Karena di situ ibaratnya kita bisa brainstorming ideas lah, ya kan. Dan setiap orang punya pemikiran tentang caranya grow tuh begini, caranya grow tuh begini. Gue bilang ya udah kita ikutin aja gitu, coba gitu kan. Jadi dulu pas lagi selama 3 tahun pertama Titik Temu itu buka di Bali, sama gue udah ngejalanin Turning Point juga selama 3 tahun, secara omset Turning Point ini jauh lebih bagus. Padahal itu di BSD, itu di Bali ya? Iya, Bali itu kan. Kenapa? Nggak tahu juga lah. Banyak lah faktor-faktornya. Dan yang di Bali itu lebih gede tokonya? Lebih gede. Oke. Makanya waktu itu gue ngerasa kayak, berarti business decision gue lebih bagus nih di Turning Point daripada di Titik Temu gitu kan. Nah, tapi kemudian dari sisinya Titik Temu mulai dapat tawaran gitu kan, kayak mau nggak buka di Jakarta gitu kan. Jadi di tahun 2018 itu akhirnya setelah kita 3 tahun beroperasi di Titik Temu di Seminyak, kita buka Titik Temu yang di Jalan Jenggala di Senopati, Jaksel ya kan, kayak keren banget gitu kan. Nah lucunya di tahun 2018 itu gue perhatiin ada wave pertama brand Bali masuk ke Jakarta. Termasuk si Temu ini. Masuk Titik Temu. Apa yang barang sama Titik Temu? Pernah buka di Jakarta tau? And then masih? Di Peak Avenue. Oke, Peak Avenue, iya tahu gua. Pas lagi zaman Peak Avenue baru buka tuh. Ada itu sama ada satu brand lagi, gue lupa apa tapi. Ya anyway, jadi nggak ada brand yang kayak malah nggak survive gitu loh di Jakarta. Di Jakarta atau di Bali nih? Di Jakartanya. Maksudnya di Jakarta kayak si brand ini pas lagi dia ke Jakarta tuh kalau nggak salah dalam hitungan berapa bulan tutup dia. Tapi dia di Balinya jalan. Tapi kalau Titik Temu lebih jalan di Jakarta. Titik Temu ya stabil aja. Sama-sama aja gitu kan. Di Jakarta juga sama jalan gitu kan. Nah setelah itu, setelah di Jakarta kita 2018 kita buka, terus mulai dapat tawaran-tawaran lagi nih, ya kan. Terus 2019 kita dapat tawaran buka 2. Satu kita buka di M Block Space, sama satu lagi di Ubud. Ubud mana nih? Ubud Palace di Jalan Suweta. Oke, kebayang. Ada mall apa tuh, pantai? Ubud kan? Ubud 2. Ubud itu di Seminyak kalau ada mall. Kalau Ubud tuh di Gunungan. Di gunung. Oke, sip. Jadi pertama kita buka Oktober kita buka di Blok M. November kita buka di Ubud. Oke. Nah, begitu kita udah buka 3 outlet ini, mulai ada diskusi kayak ini katanya buka 3 outlet kalau komposisinya tetap 7 orang aktif nggak efektif nih. Kenapa gitu kan? Karena ribet banget dari sisi operation kita butuh sesuatu gitu kan, butuh sesuatu yang cepat gitu kan. Tapi harus permisi dulu nih sama dari 7 orang. Sama yang departemen desainnya. Oke. Nah, sedangkan departemen desainnya itu juga ya pada saat itu kan masih nggak ada kita nggak punya tim gitu kan. Jadi yang desain ya masih dia juga gitu kan. Nah, sedangkan dia juga punya kerjaan lain
Jadi kayak nggak penting. Gue bilang kayak ya udah kalau cuma satu sih, pas lagi cuma satu outlet ya udah nggak apa-apa gitu kan. Karena emang toh kita juga nggak sanggup bayar desainer, kira-kira kayak gitu kan ya. Jadi ya ketika kita nggak mau bayar desainer ya kita kerjain sendiri lah semuanya. Ketika kita udah punya 3 outlet, kayak bilang ini bertujuh udah nggak mungkin. Gue bilang kayak apa namanya, secara day to day operation, decision making, apa bisnis segala macam tuh jadi pelan banget gitu kan. Jadi akhirnya ya udah dari 7 itu kita mengerucut awalnya ya, itu menjadi 3 aja dulu. Maksudnya ini gimana orangnya jual saham Enggak. atau Jadi gimana? dari 7 tadinya kan aktif, nah dipilihlah 3 yang emang akan menjadi board of directors yang day to day management. Oh yang kayak CEO, CEO-nya. CMO, COO-nya. Yes. Oke. Nah sisa yang 4-nya tadi ngapain? Pasif? Pasif. Itu atas kemauan mereka berarti? Iya, karena mereka nggak bisa, karena mereka pun juga udah sibuk kerjaan yang lain. Dengan yang lain. Ya kan? Jadi mereka pun juga udah nggak bisa terlalu fokus 100% gitu kan. Nah, yang bisa fokus 100% siapa? Yep. Ya cuman 3 3 orang itu itu. pada saat itu. Nah sekarang cabang yang 16 ini kayak 12. 12 ini franchise atau model sendiri? Jadi model grow-nya Titik Temu itu adalah setiap kali kita buka cabang, pertama kita coba cek financial kita sendiri, bisa nggak nih kita buka sendiri? Ya kan? Kalau jawabannya nggak bisa, kita masukin investor. Investor baru lah kita masukin. Untuk globalnya atau untuk cabang itu aja? Untuk cabang itu Untuk aja. cabang itu aja. Jadi mayoritas dari cabang-cabang Titik Temu itu beda PT, beda investor. Tapi 3 orang ini tetap ada. Tapi, nah, jadi Titik Temu yang di Seminyak itu kan awalnya 15 orang. Yes. Itu menjadi satu PT, itu menjadi holding. Oke. Ya kan? Kebayang. Nah, jadi di setiap cabangnya Titik Temu, si holding ini ada. Punya saham di semua Yes. cabang itu. Oh, itu fair tuh kalau kayak gitu. Yes. Berdengar gosip katanya. Apakah betul Raisa itu punya saham di Titik Temu? Nah, coba gimana klarifikasi? Oke, saya klarifikasi gitu kan. Memang dulu tuh pas lagi kita buka di Seminyak gitu kan, Raisa bantu promosi gitu kan. Tapi di atas akte, nama Raisa tuh nggak ada. Yang ada itu nama manajernya. Manajernya Raisa, yang kebetulan emang temen dari 15 orang itu. Oke. Jadi bukan kepemilikan langsung istilahnya. Jadi bukan kepemilikan langsung. Tapi bantu. Tapi bantuin. Tapi ya apa namanya, manajernya lah yang secara legal di atas akte ada. Wow, seru sekali ya dari dengan ini. Tapi gue menarik gini sih, gue penasaran apa sih rahasianya bisa si turning point ini dari 2014 sampai sekarang, walaupun cuma 1 cabang, tapi itu kayak ya udah jalan survive dan it's good gitu. Apa sih rahasianya? Kalau turning point itu emang menjadi neighborhood coffee shop aja gitu kan. Oh, karena itu aja. Ya, nah dari sisinya gue sebagai pemilik brand Turning Point, ini yang menjadi one of my regrets lah in dalam decision making, ya kan? Kenapa? Jadi ketika Turning Point baru buka dan Turning Point itu sukses gitu kan, sebenarnya tawaran untuk buka tuh banyak banget. Cuman karena guanya yang sangat konservatif dan tidak mengetahui kalau ada banyak jalan menuju Roma dan partnership, ya kan? Gue ngerasa, buka di sana, berarti gue mesti keluar duit dong. Tapi duitnya nggak ada. Ya kan? Jadi gue say no gitu loh. Oh, gara-gara itu. Nah, contoh nih ya, contoh paling yang gue inget banget gitu loh. Jadi gue ditawarin nih pas lagi gue lagi di Gading Serpong, terus ada teman kita datang kayak, Sep, gue punya tempat nih di di Tomang gitu kan. Ntar gue yang desainin deh tempatnya, lu operate aja. Tapi kan karena gue tuh selama gue nge-build Turning Point, hidup gue tuh cuman di Gading Serpong doang. Jadi yang gue lihat, dan balik lagi ya, ini berkaca dari gue lama di Australia, terus gue balik ke Jakarta, tuh gue cuman mainnya di Gading Serpong. Oke, kebayang. Gue nggak ngerti skena Jaksel, skena Jakarta Utara, skenanya pusat, gitu gue nggak paham. Karena jadi gue nganggep apa yang terjadi di Gading Serpong itu adalah yang terjadi di tempat lain, ya kan?
Jadi gue bilang, ya, Gading Serpong aja cuma gini-gini doang gitu kan, masa gue buka di Jakarta segitunya sih? Gitu. Jadi gue kayak, nggak usah lah, singkat cerita, tempat itu yang akhirnya menjadi cikal bakalnya Jadi dipakai sama itu. Dan itu jalan itu bagus. jalan. Yang seperti yang lo lihat sekarang kan, Aha. mana-mana juga. Dan lo menyesal itu kan? Ya, dibilang menyesal, Ya ya udah lah, ya maksudnya. udah. Cuman gue mungkin kalau misalnya gue bisa ngasih advice gitu ya ke orang-orang yang mau start bisnis gitu kan ya. Kayak kelihatannya emang pas lagi awal-awal tuh emang lu harus say yes to everything gitu loh. Ketika ada opportunity datang, jangan langsung say no. Emang harus di-explore dulu gitu loh. Apa tadi lo bilang jangan terlalu konservatif ya? Iya, jadi gue tuh dulu idealis banget. Kayak, aduh, gue tuh secara operasional masih belum stabil. Ya kan, masih harus, gue tuh yang masih ngurusin jadwal, gue yang nyari duit kembalian, gue yang belanja ke pasar. Kayak gue bilang kayak, gue satu aja gue udah mau mati gitu kan. Apalagi kalau tiba-tiba harus punya di Jakarta, gue bilang kayak gimana gue bagi waktunya gitu loh. Jadi kayak enggak lah, gue pengen training ini dulu sampai kuat, sampai solid, baru dia bisa jalan sendiri, gue baru pindah ke tempat lain gitu loh. Pemikiran gue seperti itu gitu kan. Pada saat itu gitu kan. Ternyata ya mungkin karena waktu itu gue juga masih kayak terlalu baik ya, terlalu manusiawi, kayak katanya tim gue belum sanggup deh. Padahal sebenarnya sekarang setelah gue buka titik temu, jorokin aja semuanya. Udah lo kerja gitu kan. Kebayang. Kayak ya ternyata dipaksa kayak gitu, anak-anak bisa juga kerja gitu loh. Oh ya udah gitu loh. Gitu ya. Nah jadi mungkin kalau misalnya saran gue ke orang-orang yang lagi mau mulai bisnis gitu ya, ketika bisnis lu udah berjalan dan berjalan baik dan banyak tawaran datang, lebih baik di-explore dulu tuh. Diterima dulu. Jangan sampai ketika tawaran itu datang ke elunya menolak, tawaran itu pergi ke orang lain. Jadi itu mungkin kalau dari sisi pembelajaran gue ya sebagai entrepreneur ya, pas lagi di zamannya turning point itu, pas lagi awal-awal. Jadi gue kayak ya itu balik lagi ya, mungkin karena gue pun juga sendiri gitu kan, kayak nggak bisa, gue capek banget gitu kan. Nah sedangkan kalau di titik temu tuh mau grow, tapi kan di belakang gue ada 15 gitu, bukan di belakang lah, di samping. Partner gue kan rame nih gitu kan, kayak kalau gue minta tolong ada yang bantuin gitu loh. Iya. Jadi jawabannya kenapa yang turning point ini stay dan lain-lain karena lingkungannya ya. Iya, satu lingkungan. Apa sih, neighbor, tetangga, maksudnya ya orang-orang sekitar situ lah. Orang-orang sekitar situ aja. Dan jadi ya udah segitu aja. Ya self sustaining aja. Ya sometimes kita nggak butuh yang gimana-gimana sometimes kan. Seperti yang gue bilang tadi kan, benar gitu kan, sebuah cafe yang self sustaining tuh cukup gitu. Menarik. Tapi kan dari sisi operasional cost pasti pelan-pelan naik terus. Contoh gimana? Kan gaji pegawai pasti mau naik terus dong. Betul. Tiap tahun. Sedangkan lo nggak mungkin naikin harga. Iya kan nggak mungkin gue tiap tahun naikin harga. Bener. Ya kan? Dan nggak mungkin juga kayak, tiap tahun gue akan memprediksi sales gue akan naik 10% gitu kan. Orang udah serame segitu gitu ya, maksudnya kan. Gimana gitu loh. Maksudnya gimana caranya bisa nambah 10% gitu, nambah penjualan constantly nambah 10% per bulan gitu kan, kayak dari secara bisnis restoran kan kayak nggak masuk akal gitu lah. And then apa yang lo lakuin jadi? Ya udah ya sekarang ya maintain equilibrium aja. Jadi ntar ada staff yang udah setelah 2 tahun mereka pindah gitu kan karena butuh gaji yang lebih besar gitu kan. Oh, itu balik ke merekanya lagi. Iya, balik lagi ke mereka. Lebih ke situ sih jadinya. Gue penasaran gini juga sih. Kalau untuk si titik temu ini kan tempatnya rata-rata gede gitu ya. Terus gue lihat tuh juga sering banyak bikin event dan lain-lain gitu kan di sana. Jadi sebenarnya bisnis coffee shop itu emang sebenarnya apa sih, jualan kopinya atau jualan tempatnya untuk disewakan atau gimana? Mohon pencerahannya. Jadi kita ini di Indonesia sangat beruntung karena populasi kita banyak. Ya kan? Kalau gue ngobrol sama orang bisnis tuh biasanya mereka bilang there's a market for everyone. Ya kan? Nah, jadinya seiring berjalannya waktu dari si titik temu ini, kita mulai mulai mencari sebenarnya titik temu ini kiblatnya kemana sih? Maksudnya stylenya, kalau orang ngomongin titik temu tuh kepikirannya apa sih gitu loh, ya kan? Sesimpel kayak kalau gue ngomongin kopi susu, ingetnya apa? Tuku.
Mhm. ya kan, Fore gitu kan. Mhm. Kalau misalnya kita ngomongin kopi kopi keliling, Apa sih? Jago atau Sejuta Jiwa atau apalah Yes, gitu kan. iya. Pokoknya udah ada yang top of mind-nya gitu kan. Titik Temu ini juga berevolusi lah ya kita, Mhm. apa namanya, secara bisnis gitu kan. Mmm, kita tadinya, bisnisnya emang lebih ke lifestyle, Mhm. ya kan, lebih ke tempat nongkrong gitu kan. Terus habis itu pas lagi pandemi, kita sempat pivot, ya kan, Iya. ya mau nggak mau lah ya pivot lah ya. Pasti. Nanti kita bahas pandemi khusus tuh ya, Ya ya, spesial ya. apa namanya, kita jualan online, kita coba, ternyata nggak berhasil juga gitu Mhm. kan. Ya udah sekarang kita, dari sisi Titik Temu, kita ngerasa, sebagai brand kita emang brand lifestyle premium, Brand lifestyle premium. heeh, yang kopinya enak, Heeh. makanannya juga enak, dan desainnya bagus. Oke, contoh segelas kopi di sana berapa? Gelas kopi di sana start dari 40-an ya. Kayak makanya lo sebut premium tadi kan. Kalau yang apa sih sebutnya kalau yang bawah tuh? Sekarang kan kalau yang kopi susu yang apa namanya, yang di online gitu kan, nah itu kan sebenarnya mereka secara harga udah di 20-30 ribuan gitu Iya, kan. iya. Nah, ada lagi yang bawah yang levelnya Starling nih yang 8 ribu, 8.000 10 ribu, betul. ya kan. Nah ini balik lagi nih, kayak sebagai business founder, Mhm. lu mau ngebawa brand lu tuh mau bermain di mana gitu kan. Jadi tadi jawabannya adalah apa tadi? Lifestyle premium. Yes. Lifestyle premium. Nah, tapi yang tadi tuh yang soal event, acara, ketemuan, ngumpul segala macam, itu jadi salah satu apa ya, kayak, apa, stream source-nya atau gimana? Itu satu memang menjadi apa namanya, additional revenue gitu Mhm. kan. Tapi sebenarnya yang kita cari bukan masalah additional revenue-nya. Mhm. Yang kita cari itu adalah asosiasi brand-nya, Oke, lebih ke situ. lebih ke situ. Jadi brand yang collab sama kita Mhm. itu dikurasi juga gitu Mhm. kan, supaya, sesuai dengan target market di mana yang, sebagai brand Titik Temu tuh kita mau dilihat lah. Tapi kalau kayak gue liat ada apa, Wardah misalkan, itu kan, mereka sewa Mereka jatuhnya kan, sewa, heeh. bukan collab spesial gitu kan? Bukan bukan. Berarti collab-nya ada 2 nih, ada acara, ada produk, Betul betul ya? betul. Nah, kalau kisah sukses dari collab itu tuh, ada nggak satu yang kayaknya lu lu bangga dan itu kayaknya bagus banget gitu? Sebenarnya ini baru terjadi, ini yang ketiga lagi berjalan di SCBD nih, Titik Temu SCBD. Titik Temu SCBD tuh pas lagi kita buka di SCBD, gua sih sebagai yang apa namanya, pas lagi tercetus gitu kan, "Hah, mau buka di SCBD?" Gue tuh langsung mikir, "Ya sewanya berapa mahal?" Gitu kan, Iya, kayak SCBD sebelah mananya sih? SCBD Park, seberangnya Equity Tower, sampingnya Pacific Place. Semenjak ada itu, Heeh. brand-brand yang tertarik untuk berkolaborasi itu jadi banyak banget, Mmm. ya kan. Mungkin karena lokasi, mungkin karena desain, tapi intinya, begitu kita buka, kita langsung, ada collab dengan New Balance, sepatu. Mhm. Itu dia, apa namanya, cafe takeover gitu kan. Mhm. Jadi dia bikin, apa namanya, jadi tiap tahun New Balance tuh bikin ada merayakan namanya Grey Day. Apa tuh? Eee, pokoknya New Balance itu terkenal dengan warna abu-abunya sebenarnya, Oke, itu merayakan warna abu-abu. merayakan warna abu-abu. Tiap tahun selalu ada, jadi mereka selain mereka rilis sepatunya Mhm. gitu kan, jadi mereka merayakan kayak semua orang pakai New Balance yang abu-abu gitu loh. Di, Titik Temu. Itu tuh acaranya global, cuman yang di Indonesia di Titik Temu. Oke, dan jadinya jadi kayak tahunan lah ya? Iya, tapi tahun berikutnya nggak di Titik Temu lagi, Oh, pindah beda lagi. tempat. Heeh. Oke, oke, kebayang, kebayang. Terus, paling gede kemarin sempat 2 bulan Uniqlo, cafe takeover juga. Oh, konsepnya pada cafe takeover semua ya Iya, rata-rata ya? heeh. Jadi mereka nge-branding, apa namanya, mereka taruh display barang-barangnya mereka gitu kan. Mhm. Nah ini sekarang yang lagi berjalan Instax Fuji, Fuji, Polaroid iya, lagi itu sekarang. sekarang Apa lagi, namanya, cafe takeover lagi. yes. Kalau in term of itu kan event ya, kalau produk sendiri gimana? Kan berarti kan ada produk-produk juga nih. Iya, Nah, kenapa coffee shop tuh kepingin punya produknya juga? Dan ada nggak yang kayak coffee shop itu, dia tuh malah ternyata jualan produknya tuh malah gede? Misalkan kayak dia ditaruh di Indomaret misalkan atau apa, jadi penjualannya malah bagus juga gitu? nah kalau yang gue perhatiin, nggak semua brand mampu masuk ke, apa namanya, supermarket ya. Yap. Apa namanya, mungkin certain brand yang udah
achieve certain level ya of production capacity itu baru udah masuk. Kayak kalau ke apa namanya, kalau ke supermarket yang di mall, Range Market atau apa tuh, yang udah pasti ada Excelso, Yes, Excelso. Starbucks, Starbucks. sama Ada. JJ Royal, Kopi Kenangan juga ada ya? Kopi Kenangan Yang yang RTD-nya, yang iya, minumannya yang kan. RTD, betul. Ini gue ngomongin yang produk ini ya, produk kopinya, kopinya. oke. Tapi gue belum ngelihat sampai saat ini yang brand-brand UMKM tuh yang berhasil sukses masuk ke supermarket seluruh Indonesia gitu. Belum sih. Jadi ini item-item ini dijual di coffee shop-nya. Nah, yes. Jadi kita rata-rata mainnya di coffee shop sama di marketplace. Di marketplace gimana? Gue belum lihat lagi. Penjualannya bagus? Biasa aja sih. Biasa aja. Jadi ngeluarin produk itu sebenarnya mindset-nya tuh di awal tuh apa? As branding atau emang ngincar ini jadi satu revenue? Jadi gini, setelah selama ini tuh titik temu pas lagi semenjak titik temu buka sampai dengan kita punya cabang ketiga, itu kita cuman biji kopinya tuh kita ngambil dari orang lain, roasted beans. Jadi kita ada supplier lah yang kita pakai gitu kan. Kemudian setelah kita udah punya 3 outlet, ya kan kita ngerasa kayak oke, ini sekarang make sense nih untuk kita punya roastery sendiri. Ya udah, akhirnya nggak lama abis M-Block Ubud, kita buka roastery juga. Ini maksudnya jadi kayak ya lo ngerosting si green bean-nya itu. Yes. Ini di coffee shop-nya atau di tempat khusus kayak central kitchen atau apapun itu? Kita nyewa ruko lah. Iya, maksudnya kayak khusus di ruko. Khusus buat production aja. Buat produksi, roasting sendiri. In term of keputusan membuat roastery sendiri, itu karena ngincer mau gua harus punya sendiri biar kualitasnya bagus, atau kayak kalau gua ngerosting sendiri lebih profit nih? Dua-duanya? Yes. Karena kan balik lagi ya, semakin gede bisnis lo gitu kan, ketika bisnis itu semakin besar dan secara operasional nih mulai ada biaya-biaya yang bisa lo tekan. Contoh, mungkin kalau lo misalnya bikin bumbu gitu kan ya, ketika lo punya satu produk, mungkin ongkos printingnya gede, misalnya 5.000 gitu kan. Tapi ketika produk lo udah makin banyak, kebutuhan printing lo makin gede, lo kan masih makin nekan harga. Yes. Ya kan? Nah, ini juga sama gitu kan. Kita di biji kopi juga dari sisi roastery juga sama. Akhirnya kita kan kalau tadinya kita bergantung dari supplier. Tapi sekarang ketika kita udah punya roastery sendiri, kita kan bisa menentukan kita mau pakai biji kopi yang mana, harganya berapa. Dan itu kan marginnya kita bisa tentuin juga kan, mau berapa persen. Yang penting kan mungkin kalau jual ke internal bisa lebih murah gitu kan. Benar. Karena kan ya ibaratnya cuma masuk dari dompet kiri ke dompet kanan aja kan. Doang, tapi itu sebenarnya bikin PT baru lagi atau gimana sih? Bikin PT baru lagi. Jadi ya ini secara karena kan entitas yang berbeda. Betul. Dan dia ngejual ke sini. Betul. Oke, kebayang. Karena roastery ini B2B. Dan lu jadi bisa jual ke tempat lain kan? Dan jadi jual ke tempat lain juga. Nah, tapi karena karena kita sudah kebutuhan internalnya sudah menghidupi, sudah cukup untuk membiayai biaya operasional dari si roastery-nya, nggak perlu lagi. Tidak ada urgensi untuk jualan. Oke, kebayang. Karena kalau harus jualan lagi, itu effortnya jadi lebih gede aja gitu kan. Kebayang sih. Ada beberapa orang, ini jadi sekarang ceritanya kalau dari sisi roastery itu yang megang istri gua. Jadi dia yang roasting, dia yang pegang semuanya lah, day to day operation segala macam gitu kan. Dan istri gua orangnya introvert. Gak mau tuh dia. Ya dia nggak terlalu pengen keluar ketemu orang jualan tuh, bukan dia banget gitu kan. Jangan kalau misalnya kita tiba-tiba kayak harus jualan, nah itu jadi pressure lagi gitu kan. Nah, jadi kita lumayan kayak ya udah nih kita udah punya 3, kita buka roastery sendiri, perhitungan balik modalnya make sense. Dan nggak ada urgensi untuk jualan keluar gitu loh. Jadi kalau ada yang mau beli ya boleh gitu kan, kita bantuin, tapi nggak sampai yang kita nyamperin kita mau nyobain sampel nggak. Iya, kebayang. Tapi bener nggak sih kalau kita ngerosting sendiri tuh in case gitu kan ya, lu dapat biji kopi yang green bean gitu ya, misalkan agak kurang bagus gitu ya, somehow dengan teknik roastingnya itu masih bisa kayak di elevate lagi atau gimana gitu? Nggak sih. Nggak juga, emang udah pokoknya jelek. Garbage in, garbage out gitu aja ya. Bener gitu ya? Iya. Jadi bukan gimmick atau biar terdengar kopi itu mahal. Jadi kalau biji kopinya udah jelek, mau diapain juga udah pasti nggak bisa diselamatkan. Oh, jadi benar ya. Karena ya itu udah
flavornya itu kan dari kopinya gitu kan. Ini kan Nespresso ya? Kapsul yang Kapsulnya apa namanya mesinnya. bisa dipakai di mesin espresso. Nespresso apa sih sebutnya? Nespresso. Nespresso bener kan? Ya gue ada tuh. Cuman gak pernah gue pakai. Ya. Nah, kenapa lo menentukan maunya Nespresso nggak Dolce Gusto misalkan? Apa Sebenarnya sih sama aja bedanya? Sama aja sih sebenarnya. Cuman kan kalau gua nggak salah sejarahnya kopi kapsul ini, Nespresso itu udah megang patennya kopi kapsul. Aha. Dan setelah 10 tahun tuh, setahu gua udah nggak bisa dia pegang lagi, harus jadi buat publik gitu. Makanya tiba-tiba sekarang semua orang bikin ngeluarin kapsul yang kompatibel dengan Nespresso. Nespresso. Sebelumnya tuh semua dimonopoli sama mereka doang. 10 tahun ya. Kalau nggak salah ya. Oke. Kalau gua nggak salah ingat. Makanya Aha. tapi sekarang semenjak patennya itu udah habis, ya kan, akhirnya semua orang boleh bikin kapsul sendiri yang kompatibel dengan mesin. Kalau si Dolce Gusto ya tadi ya, itu gimana tuh? Sama deh setahu gue deh. Apa ukuran kapsulnya beda ya? Nggak tahu sih. Setahu gue beda sih ya. Beda ya, lebih gede ya? Gue beli dua-duanya. Jadi gue beli mesin yang bisa dua-duanya. Oh. Ternyata kayaknya tetap nggak bagus deh, harus yang emang Nespresso. Oke. Cuma kan nggak mungkin gue buat riset aja gue harus beli 2 mesin Ya, kopi itu ya. ngapain? Udah mana gue salah beli lagi, berarti kan gue harus beli lagi satu-satu lagi kan, jadi gue beli 3 mesin gitu loh, kayak alah males lah. Tadi gue tuh kepikiran idenya bisa nggak ya gue bikin bumbu yang di kapsul kayak begini, jadi kayak nggak ada ampasnya, cuman keluar saripatinya doang. That's my idea awalnya. Harusnya sih bisa-bisa aja sih. Ya nggak tahu ya, gue kemarin sih coba-coba tuh kayak masih kayak gak dapet nih formulanya atau entah gimana lah, mungkin ya I need more time lah buat research. Dan lagian juga kan mesin ekstraksinya kan emang specialized buat kopi ya. Iya itu dia, kayak kemarin coba bocor apa kayak nggak, pokoknya something wrong lah kayak gitu kan. That's just idenya gitu kan. Menarik. Oke. Kebetulan tuh ya kemarin tuh gue cek ternyata salah satu cabang ngambil bumbu di Cairo Food. Nah terus ada makanan beratnya gitu kan. Ya. Kalau in term of sales gitu ya, coffee shop ini yang jual makanan berat, dia sebenarnya berapa persen sih antara kopinya, minumannya lah, sebutnya minuman sama si makanan beratnya. Yes. In term of sales tuh berapa persen sih perbandingannya? Kalau coffee shop tuh biasanya sih makanan 30% ya, minumannya 70%. Oke. Biasanya. Tapi di titik temu sih kita lagi ngejar untuk makanannya tuh 40%. Minumannya di 60%. Bahkan kalau misalnya bisa nyampe 50-50 itu udah bagus banget. Jadi sebenarnya untungan jual makanan apa gimana? Jadi kalau ditanya untungan jual makanan atau minuman gitu kan, kalau lu ngelihat dari profit marginnya aja, sebenarnya jualan minuman doang jauh lebih cuan. Cuman itu harus harus volumenya harus gede dan harus stabil. Karena kalau enggak ya nanti omsetnya turun, ya bener profit marginnya mah tebel banget gitu kan. Cuman kalau kuantitinya turun ya omsetnya juga nggak dapat juga gitu loh. Bener nggak sih katanya tuh sebenarnya secangkir kopi yang di coffee shop, sorry ya misalkan misalkan dijual 40.000 gitu kan, itu sebenarnya gitu ya cost-nya tuh kayak cuman goceng misalkan. Is it true gitu? Tapi kan kita harus menghormati sewa tempatnya itu kan, dan experience kan. Jadi nggak bisa dibilang kok gue barang 5.000 dijual 40. Jadi kalau HPP-nya, kalau HPP-nya itu setahu gua 2 shot espresso itu sekitar 8 sampai 10.000. Espressonya. Oke. Kalau lo tambahin susu, tambahin air, apa segala macam, listrik ya 10.000 misalkan nambah lagi. Ya, itu 10.000 gue pakai yang Arabica ya. Jadi bisa lebih murah bisa. Ya kan, kalau misalnya ada yang pakai Robusta atau bahkan ada yang misalnya pakai biji kopi yang mungkin second grade atau third grade, jawabannya bisa lebih murah lagi dari itu. Bisa di-push lagi. Jadi memang tebal sebenarnya marginnya ya. Sebenarnya marginnya tebal. Kalau misalnya lu bisa sukses dari jualan kopi aja, itu ideal. Ya kan? Cuman ya balik lagi nih, nggak semua coffee shop bisa sukses jualan itu doang gitu loh. Cuman segelintir lah, ada. Tapi nggak semuanya bisa melakukan hal itu gitu kan. Apalagi sekarang ya dengan persaingan yang begitu ketatnya ya semua orang bisa jualan kopi gitu loh, ya kan. Ya, jadi trennya udah ada kan. Trennya udah ada. Jadi kayak point of differentiation-nya apa dibandingin lo dengan yang lain gitu kan. Iya, ya, pokoknya kan sustainability-nya itu jadi susah long term ya. Kecuali ya lo brand seperti Tuku atau seperti Fore mungkin yang emang udah, atau Kopi Kenangan yang emang udah fokusnya kopi aja gitu loh. Tapi mereka fokusnya jadi buka cabang.
cabang sebanyak mungkin gitu Iya, kan. untuk ngedapetin volumenya itu. Oke, kalau lu kan, jualnya kan kopi premium, artinya kan kayak nggak ada perisa, filler gitu-gitu nggak ada kan? Ada, maksudnya untuk yang klasik sih nggak ada gitu Iya kan, iya, tapi maksudnya itu. Tapi kan kalau orang yang kayak kita lihat misalkan, ada rasa ini, itu segala macam, itu kan udah mainnya kan kayak sirup misalkan, ya terus, ya kayak gitu-gitulah gitu yes, kan. yes, yes, What do you think? all fair. Kayak apa namanya, at the end of the day, bisnis is bisnis, ya kan. Yes. Whatever works for you and your brand, Mhm. ya gue nggak berhak untuk mengkritik sih. Terserah ya, Terserah sih. Kayak kalau memang ternyata emang lakunya di situ, rezekinya di sana, ya udah gitu loh. as long customer mau. Iya, asal customer mau, lu nya happy, ya kan, lu nya suka, ya kan kayak apa namanya? Kalau ternyata kan ini sering jadi jokes-nya coffee shop gitu kan. Bukannya coffee shop, tapi penjual paling tinggi SIGT. Ya kan Yes. ya udah gitu loh mau gimana Ya, gitu ini kan. jualan. It is what it is ya kan. Mhm. Kalau nggak ada IGT-nya juga lu mati bisnis lo gitu loh. Bener, jadi ya udah. Jadi ya udah whatever works. Cuman ya balik lagi yang penting jangan sampai lose your identity aja gitu kan. Kira-kira kayak gitu lah. Ya ini apa namanya balancing lah Mhm. antara idealisme dengan kenyataan. Kebayang. Gimana menurut lu tren alternatif milk? Jadi kan sekarang ada apa tuh? Oat Oat milk, milk, terus almond milk, almond milk, yang baru cashew, cashew, yang yes, baru kan. yes, Terus yes. ada multigrain lah segala macam. yes. Dari tren sendiri yang lo lihat gimana sih? Secara demand, secara awareness ini udah bagus lah, udah cukup ada lah, ya kan. Gue inget banget dulu pas lagi zaman-zamannya baru mulai gitu kan, itu cuma ada satu brand yang apa namanya, yang shelf life-nya lumayan lama, Ini apa? Oat milk? Oatly dulu, Oatly, ya ada kan. Oatly, oke. Itu kan import, Iya. ya kan, mahal banget, per liternya juga mahal banget gitu kan. Dan demand-nya waktu itu belum terlalu gede banget. Terus secara harga jual kan juga mahal banget ya, nggak masuk ke cuma segmen-segmen tertentu aja gitu loh yang bisa masuk. Jadi ya balik lagi nih, ada MOQ-nya kalau mau beli ya kan, mesti berapa ya kan, terus itu mahal banget. Terus apa namanya pas lagi kita jual juga apa namanya sehari bisa jualan satu juga udah bagus gitu kan. Padahal kan kalau udah dibuka ya harus habis gitu Iya. kan. Kayak nah jadi apa namanya pas lagi awal mulanya tuh lumayan banyak kayak gue katanya agak belum dulu deh soalnya market kita nggak nyari juga at that time gitu kan. Terus pernah coba bikin sendiri Oh, lo bikin oat almond milk milk sendiri? sendiri 2 hari basi. Udah capek, udah meres, udah apa segala macam Iya, gitu kan, iya. udah jadi mahal lagi 2 hari basi kayak terus apa namanya bukan yang nggak enak ya balik lagi shelf life-nya pendek banget kan jadi kayak gue diomelin sama finance kayak ini ngapain sih cewek geso tinggi banget gitu kan ngapain aja gue bilang ya lagi ngetes Iya, ngerti. ya udah akhirnya ya udahlah kita whatever work for the business ketika ada demand-nya baru kita tambahin gitu kan Sekarang demand-nya udah sekarang udah lumayan kan juga secara apa namanya secara varian produknya juga ada yang udah ada yang lokal juga jadi secara harga juga lebih make sense lebih lah. oke ya. Kalau dari tadi apa? Oat milk, almond milk, Cashew. multigrain, cashew, apalagi ya? Aduh nggak tahu gue. Iya, yang paling demand paling tinggi apa? Oat sama cashew sih. Oat sama cashew dua itu ya? Dua itu. Dan kebetulan juga dua itu secara supplier barangnya kebetulan dua-duanya udah lokal. Jadi harganya tuh make sense banget lah. Dulu masih impor semuanya ya? Dulu masih impor semuanya kayak, oh gila ini cuma certain, kita charge mahal, customer-nya komplain, kita charge murah kitanya yang rugi, udah mendingan nggak ada lah udah. Mending nggak ada ya? Tapi akhirnya sekarang udah ada lagi ya? Akhirnya sekarang ada lah. Bro, cobain dong, ini ada chai masala. Siap. Ini hasil racikan kita sendiri. Wis. Ya. Tapi susu sapi nih kalau nggak salah nih. Ada nggak menunya chai masala di sana? Titik temu? Nggak ada. Jadi buat yang suka, ya karena teh sih ya. Iya teh. Gue pernah waktu itu collab sama kalau nggak salah. Iya. Dia pakai chai Adani waktu itu pakai. Cuman salahnya dia taruh ke coklat. Oke. Nggak cocok. Dan gue udah bilang. Akhirnya ya udah. Jadi cuman kayak sebentar terus ya udah selesai. Gue bilang, kalian salah milihnya harusnya nggak di coklat, harusnya ya di susu aja atau ada tehnya atau gimana lah. Iya. Gitu. Dulu pernah ada coffee shop apa lagi ya waktu itu ya. Gue lupa nama rempahnya apa gitu dia pakai. Tapi di kopi. Nah, tapi kopi pahit gitu loh. Iya. Yang suka segmen marketnya tuh ini kayak apa sih?
pekerja-pekerja yang kayak supir, security, Oke. emang dia nggak jual yang mahal ya, Iya, maksudnya iya, emang iya. murah, tapi mereka tuh suka. Ya gue pribadi sih nggak suka ya kopi yang ada rempah-rempahnya ya, gue Nah, pribadi ya. ya. Ya Jadi itu kalau balik lagi kan, iya, yang tadi gue bilang gitu loh. Lu nggak suka tapi jualannya bagus, kayak ya udahlah. ya udah gitu bener kan. Gimana tanggapan lu kalau ada orang yang kayak belinya segelas tapi duduknya tuh bisa 5 jam di coffee shop, cuman Ya, buat wifi. tidak bisa dihindari. Iya. Selalu ada gitu kan, dan kita juga nggak bisa, gimana ya, nggak bisa ngusir lah ya. Jadi yang kita lakukan saat ini di semua outlet, ya gue selalu bilang ke manajer outlet, ya kan, ya kalau memang seatingnya masih ada, ya kan, masih karena secara persentase sebenarnya nggak terlalu banyak, Oh, nggak banyak yang begitu ya? nggak terlalu banyak. Ya at least untuk kasus gue ya, gue nggak tahu kalau misalnya di daerah di mana mungkin ada, ya udah Ya gimana. Tapi kalau di kita tuh ada yang begitu, tapi persentasenya tidak terlalu banyak dan secara seating capacity masih memadai. Oh, jadi aman. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, nggak ada waiting list juga. Dan kadang-kadang kan dari sisinya coffee shop atau cafe ya, kita kan perlu terlihat hidup, terlihat rame. Oh, terlihat jadi rame. mutual dong kalau gitu. Balik lagi, makanya tapi ada beberapa outlet yang kayak contoh di Sarinah gitu kan, itu kadang-kadang turnovernya lumayan tinggi tuh. Gara-gara itu. Bukan, turnovernya tinggi, jadinya di jam-jam rame kita bilang kayak, oh sorry nih kalau di jam sekian cuma bisa 22 jam ya. Oh, lu ngomong gitu? Yes. Itu nggak ngambek tuh mereka. Kadang kan suka kayak Ngambek, nggak nyaman gitu. Iya, ngambek. Tapi kan pas lagi gue makan di beberapa restoran-restoran lain di Jakarta, ada juga yang kayak gitu, Iya sepi, sih. rame, sepi, kayak 90 menit ya. Duduknya jam sekian ya, selesai jam sekian ya. Iya Kayak, sih. tapi maksud gue jadi akhirnya house rule ya sebutnya ya. house rules kan, dan gue ngerasa ya titik temu bukan yang pertama Melakuin itu. Udah banyak restoran-restoran lain yang melakukan hal itu. Jadi bukan sesuatu yang groundbreaking atau baru banget gitu kan. Kebayang. Jadi buat kita ya udah, ya cengli aja lah. Maksudnya kita bilang kalau lagi rame kita kasih limit 2 jam. Oke. Rame itu apa sih? Ya jam makan siang, jam makan malam gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata nggak serame itu ya nggak apa-apa. Biarin gitu. aja. Biarin aja gitu loh. Tapi sebenarnya tadi ya gue baru ngeh sih yang soal lo bilang sebenarnya ada bagusnya nih karena biar coffee-nya terlihat rame gitu kan. Iya, makanya tapi kan kalau di jam-jam yang sepi, lu butuh Butuh orang-orang itu. seperti itu supaya terlihat kayak, wih rame nih kafenya Iya. gitu kan. Kan kadang-kadang kalau misalnya kita lagi jalan-jalan di mall atau di mana gitu kan, yang kita ngeliat, yang kita tertarik untuk masuk apa? Yang terlihat rame. Ya kan, sepi kayak, katanya nggak enak nih. Iya kok sepi banget. Sepi banget ya, kayak cuma mas-mas sama mbak-mbaknya main HP gitu kan. Kayak, Bener-bener. jadi ya di satu sisi butuh juga gitu yang supaya terlihat rame juga. Ini kan sekarang lagi menjamur nih, nggak menjamur lah, maksudnya gue udah mendengar beberapa kali gitu ya, ada bisnis model subscription gitu loh, jadi kayak orang bayar pokoknya entah berapa duit, dia bisa apalah ngopi sepuasnya di situ atau makan Ya. sepuasnya di situ. Ya. Di Indo gue pernah lihat restoran Padang kalau nggak salah kemarin begitu. Serius? Ada. Gue bayangin kayak nggak masuk akal deh kalau dia harga sekian orang bisa makan sepuasnya rendang, misal gitu berkali-kali dalam sebulan. Buat gue nggak masuk hitungan ya. Menurut lo gimana kalau coffee shop? Sebenarnya ini balik lagi ya ke gimmick marketing sebenarnya kalau dari sisi kita ya. Sempat kepikiran ibaratnya kan kayak prepaid voucher gitu ya. Iya, apalah. Sebenarnya ada di ini kalau nggak salah sempat ada certain coffee shops, tapi gue lupa ya di sini apa di luar gitu kan. Intinya gift card itu it works karena lu dapat duitnya di depan. Ini kan kayak si Starbucks gitu. Iya, jadi kayak misalnya gue beli voucher deh yang 100.000 gitu kan. Supaya gue bisa beli kopi 2 kali misalnya, ya kan. Dia belinya kapan kan kita nggak tahu. Benar. Tapi 100.000 udah masuk duluan. Udah masuk duluan. Jadi kita berharap kayak cash dapat cash di depan aja gitu. Dia pakai ya mungkin lo agak sedikit rugi, tapi kalau dia nggak pakai lo untung. Benar, tapi kan udah benar. kejual, lo udah untung anyway. di awal ya, Di at least awal dapat duitnya. ada tuh yang kayak gitu, gue pernah dengar. Tapi sekarang gue nggak tahu ya, di Jakarta yang gue perhatiin tuh yang namanya customer loyal nggak banyak sih. Rendah ya. Iya, loyalty terhadap sebuah brand tuh tidak terlalu tinggi, ya kan. Contoh ya, pas lagi gue kerja di Australia nih, habitnya orang sana itu adalah duduk di tempat yang sama, order yang sama,
datang di hari dan jam yang Jam yang sama gitu kan. Jadi begitu dia datang, gue udah tahu dia mau pesan apa. Iya. Ya kan, kayak udah saking ketebaknya. Kita tawarin yang lain juga dia nggak mau gitu loh. Kalau di sini kebalikan. Kalau di sini tuh secara behavior emang mungkin karena kita dimanjakan lah sebagai consumer tuh, kita dimanjakan dengan terlalu banyak pilihan, ya kan. Jadi kalau misalnya lu di luar negeri, lu itu di consider a loyal customer kalau lu makan di restoran itu seminggu 3 kali. Wow, seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Oke. Ya kan seminggu 3 kali lu loyal gitu kan. Lo nggak mikirin duit juga berarti kan kalau makan di restoran seminggu 3 kali istilahnya. Ya yes and no ya. Oke. Tapi kalau di Jakarta coba restoran mana sebagai pribadi ya, Iya, gue pribadi lah nggak mungkin. selama seminggu Aha. lu bisa makan 3 kali. Di tempat yang sama, kayaknya enggak ya. Enggak Kak, Enggak. bukan tempat yang sama, brand yang sama. Enggak sih kayaknya. Jarang kan? Jarang Paling sih. seminggu sekali. Seminggu sekali masih oke. Seminggu itu. sekali masih ada ya kan. Oke lah gue makan makanan Padang seminggu sekali gitu masih Yes, oke ya masih kan. Itu aja Padangnya mungkin bisa ganti-ganti restoran. Bener. Ya kan? Nah, jadi definisi loyal, customer loyal tuh kalau di selama kita di titik temu sih kayak susah banget ya. Kayak mungkin kalau datang seminggu sekali itu udah bagus banget dah. Berarti kalau kayak gitu apa ya? Dari in term of strategi marketing itu lo harus kayak cari customer baru terus dong. Iya, kira-kira lah. Ya intinya berharap dari perputaran dengan banyaknya jumlah populasi itu selalu Mereka berputar. coba. Mereka coba-coba ganti-gantian. Oh, jadi cuman istilahnya apa kayak muter-muter aja gitu kan? Iya, muter-muter aja ganti-gantian. gitu kan. Kecuali yang tadi tuh, yang di BSD misalkan, itu kan karena emang lingkungan kan. Ya, Mereka cari yang terdekat. misalnya. Tapi kalau buat yang lain ya lebih ke coba-coba gitu ya. Iya, nyoba-nyoba aja. Ya kan, ya tiba-tiba ada restoran baru tertarik nyoba. Ya tertarik nyobalah. Lo tau nggak ada satu brand, Ha-ha. bukan brand grup ya, grup makanan. Ha-ha. Jadi bisnis model mereka adalah melaunching brand baru. Melaunching brand baru. Jadi ini grup, dia launching brand baru untuk spesifik makanan itu. Ya, Sebenarnya gitu. Karena mereka tahu ini orang akan dalam berapa waktu bosan, ini bakal dimatiin, mereka bikin lagi yang baru. Dengan harapan orang yang coba itu akan coba lagi yang itu. Dan gue baru relate sama yang lo jelasin. makanya balik lagi yang seperti tadi kata-kata gue di awal gitu kan. Indonesia is a big market. There is a market for everyone lah. Ya kan? Berbeda dengan lu di Australia gitu kan. Di Australia itu populasinya kecil banget. Satu Australia, kalau gua nggak salah isinya cuma 25 juta orang. Sedikit. Satu benua loh. Satu benua. Satu benua tuh 25 juta orang. Iya, kebayang. Lu bandingin aja sama Jakarta gitu kan. Gede banget. Jakarta berapa? 10 juta? Jakarta doang. Kan kalau pagi sama malam beda kan jumlahnya kan. Nah, iya kan. Nah, jadi di sini tuh kita di Indonesia tuh potensi untuk growth-nya tuh tinggi lah karena kita punya the population, the numbers. Kita punya the numbers. Kelewat tadi soal COVID ya. Apa yang terjadi dan lo lakukan untuk bisa survive pada saat COVID? Nangis. Nangis beneran. Gue udah pernah nangis soalnya. Gue personally pas lagi COVID, gue lumayan stres ya, ini pribadi ya. Iya, Pribadi iya. gue stres banget. Hidup dan mati gue dari F&B. Ya kan. Unlike my other partners yang punya kerjaan lain, gue nggak ada. Oke. Ya kan. Dan tidak pernah terbayang dalam hidup gue kayak akan ada satu waktu di mana semua bisnis gue nol. Dan itu kan keran expense kan kayak lo karyawan, bayar listrik semua tetap jalan kan. Jadi gue waktu itu kayak gila nih, this is like the end of the world for me sih at that time gitu kan. Nah pas lagi itu untungnya partner-partner kita di titik temu tuh punya mindset yang sama. That the business have to survive no matter what. Yes. Ya kan. Jadi kita ngumpul dari sisi finance juga kayak berusaha renegotiate everything, term of payment terhadap supplier, rent, gaji pegawai, pokoknya semua gaji manajemen segala macam. Pokoknya kita atur sedemikian rupa supaya kita bisa survive. Dan gimana caranya untuk kita bisa tetap jualan juga gitu kan. Sempat jualan online ya kan. Cuman ya ini makanya karena dari awal brand titik temu itu orang tidak mengasosiasikan diri kita dengan GoFood, GrabFood, ya kan, karena mahal barang-barang kita gitu kan. Jadinya customer kita tuh pas lagi kita pivot juga nggak terlalu banyak yang
Yang gimana? yang menerima gitu kan. Karena ya lo ingat aja sendiri kan, mendadak semua orang jualan kopi 1 liter. Iya, pada Temen saat lu itu. bukan cuman kafe doang, temen lu, Temen. tante segala macam gitu kan. Iya, Tiba-tiba iya. kayak semua orang jualan kopi gitu. Kopi literan. Kopi literan gitu kan. Untuk brand yang emang udah menjadi market leader di online pada zaman itu, yaitu menjadi ekstra awareness lagi. Jadi kayak wah, Jual. langsung meledak gitu kan. Tapi untuk brand-brand lain ya kita nggak bisa bersaing dengan mereka juga jadinya. Karena orang nggak relate lah brand. Ya balik lagi ya, dari the way we present ourselves itu baik dari turning point maupun titik temu tuh orang nggak nge-relate untuk gue mau beli online ke sana. Gue maunya tuh duduk, nongkrong, enjoying the mood and the vibe gitu loh. Selain lo negosiasi ini itu, lo ngapain lagi? Jadi kita di satu sisi kita udah untungnya most of sebagian tempat yang kita operate itu kita revenue sharing. Oh, revenue sharing, oke. Jadi ya ketika kita ketika kita kena pandemi itu ya intinya kita renegotiate kayak ya udahlah ini minimum sharingnya di cancel dulu atau dikurangin atau gimana atau menyesuaikan sesuai omset gitu kan. Murni dari situ. Tapi kalau in term of penjualan sendiri ada lo ngelakuin apa? Apakah endorse atau misalkan ngapain gitu? Penjualan ya semuanya berdasarkan teman aja, network aja sih. Ya udah gitu aja. Iya, gitu aja. Dan itu bisa survive. Bilang survive enggak juga sih. But just ya kita ngerasa ya kita harus bergerak terus lah, jangan diem aja gitu kan. Untungnya, nah ini lucunya. Jadi kan kita tadinya punya coffee shop yang di Jakarta tuh di Jalan Jenggala itu kan. Oke. Itu pas lagi awal-awal konsepnya itu adalah 30% indoor, 70% outdoor. Oke. Ya kan. Nah, pre-COVID salesnya tuh cuman rame di malam doang, sore ke malam. Sore ke malam. Kenapa tuh bisa begitu? Karena pagi ke siangnya mati, panas banget di Oke. luar. Outdoornya kan 70% outdoor kan. Oke. Nah, begitu COVID, terus ya kalau lo ingat kan peraturannya berubah-berubah segala PSBB, macam, iya, PSBB iya. lah, PSBB tahap Udah 1, jelas. tahap 2 dan lain-lain. Intinya begitu orang udah boleh keluar dan dine in, makan di tempat tapi dianjurkan untuk di outdoor. Oh, itu laku. Sales kita ketika kita buka lagi itu titik temu Jenggala post COVID, salesnya itu jauh lebih bagus daripada pre-COVID. Bisa begitu ya? Wah, rame banget. Gue inget banget hari Senin atau hari Selasa jam 12 siang itu padat. Outdoornya juga rame, orang pada jemuran. Gue kayak wow, oke, gitu kan. Oke. Nah, tapi at that time kebetulan juga secara secara kontrak juga udah mau habis itu di Jenggala, dan pas lagi kita pas lagi zaman PSBB itu belum ada vaksin tuh. PSBB, iya awal-awal belum. Belum ada vaksin. Jadi the only solution adalah cuma bermasker sama social distancing. Betul. Ya kan? Nah, kalau lo ingat at that time mulai tuh bermunculan kayak klaster Asta, klaster mall ini, klaster ini gitu kan. Nah, karena kita waktu itu rame banget, landlordnya tuh nggak mau terkenal sampai jadi kasus klaster kafe titik temu gitu kan. Iya. Kayak apa? wah, kan bad publicity banget gitu Benar. kan. Jadi kayak ya udahlah kontraknya habis dengan dilanjutin. Sayang banget ya. Ya tapi ya udahlah kita ya it is what it is gitu kan. Udah 3 tahun juga kita di sana. Nah, terus habis itu nggak lama kita di 2020 kalau nggak salah kita buka di titik temu Cipete. Nah, kita titik temu Cipete itu 90% outdoor, 10% indoor. Oh, jadi sekarang ngincernya outdoornya justru. Dulu. Oh, waktu itu. Iya. Oke. Pas COVID ya? Yes, pas lagi COVID. Nah, itu pas lagi pas lagi kita buka itu langsung meledak. Rame banget. Kalau lo ingat pas lagi zaman-zamannya COVID, banyak banget orang yang naik sepeda. Iya. Benar. Rame banget itu. Rame banget, semua orang mendadak punya Brompton. Yes. Ya kan? Kayak pokoknya that period tuh yang kayak cuman berapa ya, 6 bulan itu kita dapat tuh. Karena semua orang kayak pagi-pagi nggak ada kerjaan, ngopi gitu kan. Jadi sepedaan, rame banget lah jadinya. Wow. Seru banget ya. Bro, lo ada sosok panutan nggak sih dalam berbisnis? Panutan ya? Nggak ada gue. Udah Paling jalan gue aja. panutan gimana ya?
ya ada kayak mungkin kayak Elon Musk misalkan atau Steve Jobs atau apalah. Siapa yang lu ini panutin? Nggak ada sih kalau gue. Lu apa sih kayak ikut workshop atau baca buku atau gimana? Kalau baca buku kan gue baca kayak si Steve Jobs gitu kan. Terakhir gue baca buku siapa lagi ya, gue lupa. Nah, lama gue nggak baca buku. Oke. Tapi intinya cuman yang ngeliatin si Elon Musk doang sekarang di YouTube segala macam gitu kan, the way they operate dan segala macam. Tapi nggak ada yang sampai gue kayak, wah gila gue harus jadi kayak gini tuh, nggak sih. Karena kayak apa namanya, ya gue menyadari kayak setelah bertahun-tahun ngejalanin ini tuh gitu kan, emang ya ibaratnya gue udah tau lah what I can and what I cannot do gitu kan, dan bagaimana bisnis ini bisa berjalan dengan baik segala macam gitu-gitu. Kayak gue sampai saat ini belum ada sih panutan yang kayak gimana banget yang sampai gue look up. Yang ada ya paling gue cuman ngelihat fellow entrepreneur yang di industri yang sama yang lebih sukses dari, yang menurut gue lebih sukses dari gue. Itu kan kayak Tuku gitu kan, ataupun Tanah Merah, Common Ground, yang pokoknya yang kayak secara apa namanya, lebih apa, jumlah cabang atau secara jumlah cabang, ekspansi gitu kan, kayak wow keren banget ya mereka ya gitu. Tips apa yang bisa lo bagiin buat teman-teman yang buka coffee shop dan coffee shopnya sepi? Sebenarnya balik lagi ya, kayak it's tough sih kalau udah sepi ya. The only options adalah lo harus tetap berkreasi, beride lah ya, membuat inovasi baru gitu kan. Tapi di saat yang sama, lo juga harus keluar duit untuk memarketingkan inovasi lo. Ini yang jadi apa namanya, kadang-kadang menjadi situasi yang agak berat gitu kan. Karena udah sepi, cash flow udah tipis nih, udah ketat banget gitu kan. Lo udah melakukan efisiensi segala macam ya kan. Matiin AC lah, matiin lampu lah. Pokoknya segala macam jenis penghematan udah lo lakukan. Tapi lo berinovasi, tapi juga udah nggak ada energi untuk melakukan inovasi apa-apa lagi gitu kan. Nah makanya di sini tuh pentingnya punya network sih. Balik lagi ke situ, network. Balik lagi ke network sih. Gitu kan. Makanya kalau setelah gue berjalan bertahun-tahun gitu kan, ya memang gue menyadari kayak kalau lo mau grow dan mau survive tuh sendiri agak susah. Harus rame-rame. Emang harus punya partner yang bisa seneng bareng dan susah bareng. Kalau lu cuman apa namanya, kalau sendiri doang tuh ya itulah kayak mentok gitu loh, ngerti nggak? Bener. Terus kan lu udah nyoba ini, aduh gagal, nyoba ini, aduh gagal, lu nyoba ini, aduh gagal gitu kan. Jadi kadang-kadang kayak lu tuh apa ya, kayak seakan-akan kayak aduh hidup gue penuh dengan kegagalan gitu loh, ngerti kan? Padahal tapi kan kalau lu punya temen kadang-kadang kayak lu coba ini deh. Mungkin mereka karena mereka ngeliatnya dari sisi luar gitu kan, mereka bisa memberikan input yang mungkin kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu kan. Apa ya sebutnya, kayak aha moment gitu ya. Jadi kayak pas dikasih saran gini, oh iya juga ya gitu. Iya. Karena kan kadang-kadang kita kan udah terlalu kayak, aduh gue mesti ngapain lagi ya buat bisnis gue gitu kan. Gue udah mengeluarkan semua kemampuan gue, ide gue udah nonton, gue udah baca buku buat jualan, gue udah baca ini segala macam. Ya kan, tapi apa namanya, hasilnya mana nih? Hasilnya mana gitu. Bener. Kan. Sedangkan kalau ada teman-teman kan kayak, wah cobain deh, katanya bisa deh malah gitu kan. Mereka ngeliatnya dengan fresh point of view lah. Benar, nggak yang lagi frustasi. Nggak yang lagi gitu. Frustasi, lagi down atau gimana gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya yang dan mungkin ya everything that is free ya. Your TikTok, your YouTube, your Instagram gitu kan. TikTok sih sebenarnya kalau misalnya mau sekarang ya, kalau mau terekspos ya, potensinya terekspos lebih gede lah dibandingkan di Instagram. Dibanding Instagram ya. Iya sih, jumlah views kita juga gedean di TikTok mana-mana. Iya, karena ya itu chance untuk viralnya, gitu, chance untuk orang nonton atau baca atau lihat gitu kan lebih gede di TikTok. If you have to start from beginning ya, kalau harus mulai lagi dari nol gitu loh. Tapi ya balik lagi ya, gue pun sekarang udah di umur dimana kayak gue nggak bisa megang TikTok, men. Udah beda level generasi ya. Iya, gue kayak wah, gue nggak bisa, kayak nggak nyambung gue di TikTok. Tapi ya apa namanya, kalau kepepet ya mau nggak mau kan. Ngerti. Wow, guys, ini seru banget obrolannya. Kita kemana-mana ya, karena jarang-jarang. Kenapa gue suka podcast ini gitu ya? Ya gue hostnya pastilah ya. Tapi tuh dari sisi obrolan itu kita sesama owner gitu loh. Dari business owner ke business owner tuh kadang ngobrolnya kan beda gitu kan. Kayak lebih bebas, lebih kayak nanya ke dalam-dalam tuh kadang bisa lebih jujur gitu loh. Ya. Kebayang ya maksudnya? Ya, kebayang. Wow. Terakhir nih, ada saran nggak secara global untuk para UKM di Indonesia, buat para viewers kita, kira-kira mereka secara bisnis tuh harus ngapain kira-kira? Lebih aware aja dengan dengan tren market gitu ya.
dan networking sih. Kayak kadang-kadang tuh ketika kita udah stuck gitu kan, yang bisa kita tambah secara gratis tuh adalah pertemanan gitu kan, relasi lah, network. Dan kadang-kadang dari situ baru bisa terbuka pintu-pintu kesempatan yang lain gitu lah. Dan yang juga yang paling penting adalah menjaga reputasi dan nama baik, dan integritas dari bisnis dan pribadi lu sendiri sih. Karena whatever industry, apapun industri yang kamu sedang terlibat, it's a very small industry. Ya kan, everyone knows everyone. Iya, itu. Betul. Ya kan, jadi make sure lu punya nama baik, lu dikenal sebagai orang yang berintegritas, sehingga ketika ada kesempatan itu datang ke lu gitu kan, atau ditawarkan ke lu, itu bisa dimanfaatkan gitu. Jangan sampai kayak ya itu, karena nilai setitik rusak susu sebelangga ya. Jadi jangan sampai lo ngelakuin hal-hal yang mungkin tidak baik gitu kan, sehingga orang-orang tahu, wah ini dia nih kurang nih, nggak bisa diajak berbisnis, nggak bisa diajak berpartneran nih. Gitu kan. Nah ini yang mungkin di zaman sekarang gitu kan, yang harus kita lebih berhati-hati. Wow guys, kita ngobrol kayaknya udah hampir 1,5 jam apa 2 jam gitu kayaknya. Serius? Nggak Wow. berasa ya, nggak berasa kan, karena seru. Oke. Oke guys, thank you so much sudah menonton obrolan kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian pingin nextnya tuh ada bintang tamu khusus yang pingin diundang di sini, langsung komen aja. Terus jangan lupa ingat bumbu, ingat Cairo Food. See you, sampai ketemu di episode selanjutnya.